Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di cerita horor Nusantara. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Terrifier yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Film ini menceritakan tentang si badut psikopat yang sangat brutal dan barbar dalam menghabisi setiap korbannya. Bahkan kesadisan dari film ini benar-benar sangat nyata. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang versi aslinya, silahkan teman-teman bisa lihat full durasinya. Bagi yang gak kuat nonton, Mimin sarankan kepada teman-teman semuanya jangan nonton film brutal ini sendirian. Dijamin film ini akan membuat jiwa-jiwa adrenalin dan kebrutalan Anda akan semakin menciut. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita bahas ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa ya guys terus dukung channel baru ini agar channel cerita horor Nusantara ini bisa secepatnya berkembang, amin. Di awal film, tepatnya satu hari sebelum malam Halloween, terlihat di sebuah rumah sakit ada badut psikopat yang sedang menghabisi dokter di sana. Dengan sangat keji dan kejamnya, badut psikopat itu langsung menghampiri dan menyiksa si korban. Bahkan si korban pun gak dibiarkan untuk hidup. Dokter berusaha untuk menelpon bantuan, namun sayangnya badut psikopat itu langsung menghabisi nyawa si dokter tersebut hingga tewas. Kemudian setelah si badut itu berhasil menghabisinya, ia pun berjalan di tempat gang kecil. Lalu ia pun di sana melihat bahwa di sana ada tempat laundry baju. Ia pun langsung pergi ke sana. Tujuannya untuk mencuci pakaiannya yang sudah terkena noda darah. Terlihat di sana ada penjaga laundry yang sedang terlelap tidur. Ia tak menyadari kedatangan si badut kopet. Di sana si badut itu langsung membaca koran-koran yang isinya berita tentang pembunuhan yang sudah dilakukan olehnya. Si badut itu juga melihat di sampingnya ada seorang anak perempuan yang ingin mengajaknya bermain-main. Akhirnya si badut dan si anak tersebut bermain pok ame-ame bersama. Si badut itu sangat senang sekali karena ia telah memiliki seorang teman yang sama sefrekuensi dengannya. Tak berselang lama si penjaga laundry terbangun. Kemudian ia pun melihat ke arah si badut psikopat. Ternyata anak perempuan yang sedang bermain dengan si badut hanyalah teman hayalannya saja. Sontak saja si penjaga laundry merasa aneh dengan kejadian tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya pakaian si badut pun telah bersih. Kemudian si badut itu langsung pergi dari tempat laundry. Namun setelah si badut itu pergi, ternyata sebelumnya ia telah menghabisi si penjaga laundry dengan brutalnya. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sienna yang sedang menyiapkan kostum untuk hari Halloween. Di rumah itu ia hanya tinggal dengan 3 orang saja, yaitu ia sendiri, ibunya, dan terakhir adiknya yang bernama Jonathan. Ketika mereka sedang makan malam, Jonathan mengatakan kepada ibunya bahwa di hari Halloween nanti ia ingin memakai kostum badut psikopat untuk merayakannya. Akan tetapi si ibunya tak menyetujuinya, berhubung berita tentang si badut psikopat itu sangat terkenal karena aksi pembantaiannya yang sangat barbar dan juga brutal. Apalagi di tahun lalu si badut kopet telah menghabisi 9 nyawa manusia tanpa apa tahu penyebabnya. Bahkan orang-orang yang tinggal di sana sangat dibuat ketakutan apabila mereka bertemu dengan si badut psikopat. Jonathan ini ternyata mengapa dirinya ingin memakai kostum badut psikopat di malam hari Halloween, dikarenakan ia sangat terobsesi dengan cerita-cerita tentang si badut psikopat, terutama badut Art the Clown. Apalagi kegiatan Jonathan selalu membaca tentang perkembangan kasus si badut psikopat. Pasalnya di dalam berita menyebutkan bahwa si badut kopet telah tewas.
Akan tetapi hingga kini jasadnya masih belum bisa ditemukan juga. Jonathan yang penasaran kemudian ia pun berusaha untuk mengikuti berita psikopat agar ia bisa menemukan kebenaran tentang badut tersebut. Ketika itu, yang memperlihatkan Sienna yang sedang tertidur. Kemudian di saat ia tidur, ia bermimpi bahwa dirinya sedang mengadakan suatu pesta di rumah badut. Sienna waktu itu merasakan bahwa adegan ini seperti nyata. Namun ia masih belum sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi. Di sana semua orang terlihat sangat gembira. Sienna melihat di sana terdapat beberapa foto-foto si badut psikopat yang tertempel. Apalagi saat itu badut psikopat itu datang sebagai bintang tamunya. Awalnya acara berjalan sangat lancar-lancar saja. Anak-anak saat itu sangat menikmati pesta tersebut. Hingga tak berselang lama, adegan kebarbaran dan kebrutalan pun mulai terjadi. Pasalnya si badut psikopat itu langsung membantai semua orang yang berada di sana. Satu persatu ia pun langsung membabat dan melibas semua orang tanpa terkecuali. Di sana Sienna berusaha untuk menyelamatkan hidupnya sendiri dari serangan badut psikopat. Untungnya saat itu ia menyimpan sajam. Ketika badut itu menyemprotkan api ke hadapannya, Sienna pun langsung bertindak dengan menggunakan pisau untuk menghalau api. Sementara itu tiba-tiba saja Sienna pun terbangun dan melihat di dalam kamarnya telah terjadi kebakaran. Seakan-akan ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi keluarga Sienna. Ibunya datang, kemudian langsung memadamkan api tersebut. Ibunya lalu langsung memarahi Sienna karena perbuatan Sienna yang memasang lilin sembarangan hingga terjadi kebakaran. Sienna pun saat itu menyangkal perkataan dari ibunya bahwa ia tak pernah menyalakan lilin sama sekali saat ia tertidur. Di sini Sienna kemudian merasa aneh akan kejadian tersebut, seolah-olah kejadian mimpi yang barusan ia alami seperti nyata dan akan datang pertanda buruk kepada keluarganya. Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan di markasnya si badut, ia sedang membuat persenjataan alat manual untuk menghabisi korban-korban berikutnya. Dengan randomnya ia membuat senjata yang diyakini bisa berguna untuk membunuh si korban. Lalu saat itu Sienna dan temannya bernama Ellie yang sedang berada di sebuah toko kostum. Sienna membeli kostum sayap karena untuk menggantikan sayapnya yang terbakar tadi malam. Lalu Ellie saat itu telah ditelepon oleh keluarganya. Di sana ia tak sengaja berpapasan dengan si badut psikopat. Ellie merasa bahwa si badut itu bukanlah badut asli, melainkan seseorang yang sedang memakai kostum. Akhirnya di sini Ellie tak merasakan curiga sama sekali bahwa badut tersebut memanglah badut psikopat yang asli. Ketika Sienna yang sedang bercermin, tiba-tiba saja badut psikopat telah memperhatikan Sienna dari kejauhan. Sienna yang menyadari akhirnya ia pun segera pergi. Mungkin di sini Sienna merasa takut jika badut itu emang benar badut psikopat yang sangat brutal. Namun ia menyadari tak mungkin jika badut itu berada di sini karena orang-orang hanya tahu bahwa badut itu telah tewas. Waktu itu ketika Sienna sedang membayar kostum di kasir, tiba-tiba saja uangnya telah tertinggal di dalam dompetnya. Kemudian Sienna bergegas mengambilnya. Namun sekali lagi tiba-tiba saja si badut itu datang sambil memberikan tas milik Sienna. Disinilah Sienna benar-benar mulai menyadari bahwa badut itu emang benar badut psikopat beneran. Pasalnya Sienna mulai menyadari bahwa tingkah laku si badut itu benar-benar di luar kebiasaan badut pada umumnya.
Untungnya saat itu Sienna pun bisa segera pergi dari tempat itu, sedangkan penjaga kasir malah tewas dihabisi oleh si badut itu. Di sini Mimin sensor ya lur, karena adegan ini benar-benar sangat beradrenalin tinggi. Lalu terlihat Sienna yang bercerita kepada Ellie bahwa ia di toko kostum telah bertemu dengan badut psikopat. Namun Ellie menyangkalnya bahwa si badut itu bukanlah badut yang asli. Itu hanyalah orang yang sedang memakai kostum badut untuk merayakan hari Halloween yang sebentar lagi akan segera digelar. Sienna kemudian sudah berada di rumahnya. Jonathan kemudian memperlihatkan sebuah sketsa dari mendiang ayahnya yang sudah tiada. Di dalam buku itu Jonathan mengatakan bahwa sepertinya ayahnya telah mengetahui tentang asal-usul si badut psikopat. Terlihat di buku itu juga ada si anak perempuan teman hayalan dari si badut kopet. Jadi anak kecil itu ternyata telah tewas mengenaskan di sebuah karnaval pada malam Halloween. Di buku itu juga telah digambarkan bahwa ada seorang wanita berkostum yang sedang memegang kelapa si iblis. Kostum itu juga sama halnya kostum yang nantinya akan dipakai oleh Sienna untuk merayakan hari Halloween. Tak hanya itu saja, Jonathan mengatakan kepada kakaknya bahwa ia pernah melihat si badut dan juga si anak perempuan teman hayalannya. Jonathan menyadari bahwa keluarganya akan terkena hal buruk. Namun Sienna tak percayakan cerita Jonathan. Ia tetap melanjutkan pergi ke acara Halloween. Kemudian saat itu yang memperlihatkan teror sudah dimulai. Terlihat rumah Ellie yang sudah didatangi oleh badut psikopat itu. Awalnya Ellie menolak untuk memberikan permen karena ia hanya memberikan permen itu untuk anak-anak saja. Namun si badut itu tetap memaksanya. Hingga disinilah Ellie pun langsung kesal dan mencaci si badut tersebut kemudian memberikan permen. Hingga malam hari pun telah tiba. Di sana Ellie yang akan siap-siap pergi ke pesta Halloween. Tiba-tiba saja si badut sudah berada di sana. Hingga akhirnya si badut itu benar-benar mengeluarkan alat-alat eksekusinya dan langsung membantai Ellie hingga tewas mengenaskan. Kemudian saat itu ibu Ellie datang. Ia melihat bahwa anaknya sedang dieksekusi oleh si badut psikopat. Ia pun langsung teriak histeris. Namun naasnya ia pun harus dihabisi oleh badut itu dengan kelapanya dipotong. Kemudian kelapanya dijadikan wadah untuk permen. Orang-orang tak sadar bahwa itu adalah kelapa asli manusia. Kemudian setelahnya yang memperlihatkan di tempat pesta Halloween. Terlihat jika Sienna telah menggunakan kostum yang mirip dengan di buku catatan itu. Sienna menyadari bahwa Ellie belum datang ke pesta ini. Temannya yang bernama Brooke langsung melarang Sienna untuk menelpon karena ia yakin bahwa Ellie pasti baik-baik saja. Sedangkan saat berada di rumah, Jonathan mengatakan kepada ibunya bahwa ia pernah bertemu dengan si badut kopet saat berada di sekolahnya. Namun ibunya tak percaya dengan cerita anaknya itu, dikarenakan ibunya tahu bahwa Jonathan telah terobsesi dengan cerita badut psikopat. Hingga akhirnya percakapan mereka berujung pertengkaran karena sang ibu tak mempercayai perkataan Jonathan bahwa keluarga mereka dalam bahaya. Akhirnya Jonathan memutuskan untuk pergi. Ketika Jonathan telah pergi, ibunya melihat bahwa mobilnya telah dirusak. Ia menyadari bahwa perbuatan itu pasti dilakukan oleh anaknya. Kemudian terlihat ketika pesta Halloween sedang berlangsung, Sienna melihat bahwa ada anak perempuan teman hayalan dari si badut. Ia pun langsung dibuat ketakutan dan histeris. Pasalnya orang-orang di sana tak bisa melihat keberadaan anak tersebut. Yang bisa melihat hanyalah dirinya saja. Akhirnya Brooke dan pacarnya langsung pergi mengantarkan Sienna pulang. Saat berada di rumah, ibunya datang sedang membersihkan mobilnya. Namun ketika itu ia pun langsung dibuat kaget. Pasalnya di dalam mobil sudah ada badut psikopat. Akhirnya badut itu langsung menghabisi nyawanya.
Sedangkan Jonathan yang tahu bahwa ibunya sedang butuh pertolongan, akhirnya ia pun langsung pergi ke dalam rumah untuk melihat ibunya. Namun ia harus dikagetkan bahwa ibunya ternyata telah tewas. Jonathan kemudian berlari untuk menyelamatkan dirinya. Namun usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Jonathan pun langsung dibawa pergi oleh si badut sembari membawa pedang peninggalan milik ayah Jonathan. Sienna yang sedang berada di dalam perjalanan, ia ditelepon oleh adiknya untuk segera menjemputnya di sebuah karnaval yang sudah tua. Sienna pun langsung pergi ke tempat itu. Singkatnya, Sienna sudah berada di sana. Ia pun langsung masuk ke dalam karnaval tersebut. Sedangkan Brooke dan kekasihnya yang waktu itu sedang menunggu di luar. Ia pun harus menjadi korban kebrutalan si badut psikopat. Di sini pacar Brooke langsung tewas karena dihabisi. Sedangkan untuk Brooke sendiri, ia berhasil selamat dan langsung pergi masuk ke dalam tempat karnaval untuk meminta bantuan Sienna. Sesampainya di sana, Brooke akhirnya tetap bisa diketahui tempat persembunyiannya. Sienna yang tahu bahwa Brooke sedang ada masalah, akhirnya ia pun langsung menemui Brooke. Namun sangat disayangkan, Brooke sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kini hanya tinggal Sienna yang harus berhadapan dengan si badut psikopat. Jonathan yang tahu kakaknya dalam bahaya, kemudian ia langsung disuruh oleh kakaknya untuk segera berlari. Sedangkan Sienna sendiri harus dihajar habis-habisan oleh si badut psikopat untuk menghambat pergerakannya. Namun percuma saja, meskipun Jonathan bersembunyi di tempat dimanapun, anehnya si badut itu bisa mengetahui tempat persembunyiannya. Sehingga disinilah Sienna pun mulai bangkit, lalu langsung menghabisi badut tersebut. Namun lagi-lagi badut itu masih bisa berdiri lagi. Padahal di sini Sienna telah membuat badut itu terluka benar-benar sangat parah. Seharusnya badut itu harus mati. Namun lagi-lagi badut itu malah hidup dan meneror mereka. Hingga disinilah, karena ia sudah kehabisan akal dan cara untuk menghabisi si badut psikopat, akhirnya Sienna pun langsung ditusuk menggunakan pisau yang dibawa dari rumah Sienna sendiri. Seketika itu Sienna pun langsung masuk ke dalam sebuah tempat akuarium, hingga membuat Sienna kehabisan nafas. Namun tiba-tiba saja pisau yang tadi dibawa oleh si badut mengeluarkan seperti sebuah kekuatan magis, yang akhirnya kekuatan itu bisa menyembuhkan luka Sienna dan Sienna langsung hidup kembali. Sienna kemudian langsung menghabisi si badut yang sedang menyiksa Jonathan dengan cara melepaskan kelapanya dari tubuhnya menggunakan pisau ajaibnya. Akhirnya Sienna dan juga adiknya berhasil selamat dari insiden yang sangat mengerikan ini. Mereka bisa menghabisi badut psikopat dengan pisau, pemberian dari peninggalan ayahnya. Anak perempuan teman hayalan si badut kemudian langsung membawa kelapa si badut pergi. Sedangkan di sebuah tempat rumah sakit jiwa yang memperlihatkan pasien yang bernama Victoria yang pernah menjadi korban keganasan dari si badut. Dia juga satu-satunya korban yang bisa bertahan. Terlihat saat itu Victoria yang sedang hamil besar dari si badut. Namun ketika suster melihat ke arah Victoria, justru itu adalah kelapa si badut yang sedang dibawa oleh Victoria. Dan itulah tadi review paling barbar dan brutal dari film yang berjudul Terrifier yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel Cerita Horor Nusantara. Sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.